Perkenalkan, nama saya Rizky Putri Wulandari dengan NPM 017. Saya di sini akan menjelaskan tentang apa itu komunikasi efektif. Oke. Tentu saja hal yang pertama yang harus kita tahu apa itu komunikasi efektif terlebih dahulu. Nah, komunikasi efektif adalah komunikasi efektif adalah kemampuan untuk menyampaikan pesan dengan jelas dan dipahami oleh penerima dengan benar. Karena komunikasi efektif itu disampaikan tanpa adanya kebingungan, kesalahpahaman, atau bahkan yang menimbulkan konflik, serta memastikan bahwa pesan yang kita sampaikan tersebut diterima sesuai dengan apa yang dimaksud. Selanjutnya yaitu ada tujuan dari komunikasi efektif. Nah, tujuan komunikasi efektif yaitu untuk mencapai beberapa hal penting dalam interaksi manusia. Ada 3 tujuan, yaitu yang pertama, kita bisa memahami dengan jelas, lalu menghindari konflik dan membangun hubungan yang kuat. Nah, maksud dari pemahaman yang jelas ini yaitu kita menyampaikan pesan secara jelas sehingga penerima dapat memahami informasi tanpa kesalahpahaman. Lalu yang kedua, menghindari konflik. Nah, tujuan dari komunikasi efektif itu adalah mencegah atau bahkan menyelesaikan konflik dengan cara yang terbuka dan jelas. Terus yang ketiga yaitu membangun hubungan yang kuat, yaitu komunikasi efektif itu berperan sangat penting ya dalam membangun hubungan yang kuat dengan dasar saling percaya antar individu ataupun kelompok. Lalu selanjutnya dalam komunikasi efektif juga itu memiliki ciri-ciri yang efektif. Ada 5 ciri-ciri, yaitu menjelas dan tepat, mendengarkan dengan aktif, keterbukaan emosi yang seimbang, terus komunikasi yang nonverbal, serta umpan balik konstruksi. Nah, jelas dan tepat itu maksudnya kita menyampaikan pesan secara jelas tanpa ambigu dan sesuai dengan tujuannya. Nah, pesannya dan berharap pesan yang kita berikan tersebut membantu penerima pesan untuk memahami informasi tanpa adanya kebingungan atau interpretasi yang berbeda. Lalu yang kedua, mendengarkan secara aktif. Nah, dalam komunikasi efektif itu keterlibatan mendengar itu sangat penting karena hal ini tuh membuat kita memberikan perhatian penuh kita kepada pembicara, dan bahkan dengan mendengar dengan aktif ini menunjukkan bahwa kita berminat dengan apa yang mereka katakan serta memberikan respon untuk menunjukkan pemahaman dan perhatian terhadap pesan yang mereka sampaikan kepada kita ataupun kita sampaikan kepada mereka. Lalu yang ketiga yaitu terbuka dan emosi yang seimbang. Nah, dalam komunikasi efektif itu melibatkan keterbukaan karena untuk menyampaikan pesan secara jujur dan terbuka tanpa menyembunyikan informasi penting. Nah, sehingga dalam menjaga keseimbangan emosi dan komunikasi itu kita bisa memastikan bahwa pesan yang kita sampaikan tidak dipengaruhi oleh emosi yang berlebihan sehingga tetap jelas dan objektif. Karena jika kita menyampaikan pesan atau berkomunikasi dengan emosi itu jadi tidak jelas dan hanya akan menimbulkan konflik yang lebih buruk. Lalu yang keempat, komunikasi nonverbal. Nah, selain kata-kata yang kita gunakan, komunikasi efektif itu juga memperlihatkan bagaimana ekspresi wajah kita, gerak tubuh kita, postur, serta bahasa tubuh lainnya. Nah, ekspresi nonverbal ini tuh dapat memperkuat atau menguatkan pesan verbal yang disampaikan, dapat meyakinkan pendengar kita bahwa kita berkomunikasi dengan serius ataupun lain halnya. Lalu yang kelima yaitu umpan balik. Maksud dari umpan balik yang ini adalah berarti memberikan tanggapan yang membangun dan membantu, seperti memberikan solusi atau saran yang berguna untuk memperbaiki atau menyelesaikan masalah tanpa merendahkan atau memicu konflik. Nah, lalu ada pula dalam komunikasi efektif itu ada juga yang namanya teknik komunikasi efektif. Nah, di sini tuh terdapat 8 teknik. Nah, yang pertama ada kita aktif mendengar.
lalu menggunakan bahasa tubuh yang positif, kemudian menyampaikan pesan dengan jelas dan singkat, mengatur timing yang tepat, dan mengembangkan keterampilan empati, menyampaikan umpan balik dan konstruksi, adaptasi terhadap audiens atau pembicara, serta praktik dan refleksi. Nah, sudah itu saja. Selanjutnya yaitu saya memiliki beberapa contoh mengenai komunikasi efektif. Yang pertama yaitu kita komunikasi efektif itu dalam kehidupan sehari-hari, seperti kita berkomunikasi antara orang tua dan anak, lalu ada komunikasi dengan pasangan, atau bahkan dengan teman-teman sebaya atau teman-teman lainnya. Ini beberapa contoh yang bisa saya berikan. Oke. Sekian itu hal yang dapat saya berikan mengenai komunikasi efektif. Terima kasih.